Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penjelasan daftar tabel, grafik, bagan, singkatan, lambang, dan bagian utama karya ilmiah. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD. Saya Aca Suhender. Saya Elza Safira Oktarina. Dan saya Nurul Purwasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aca Suhender dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dengan judul Daftar Tabel, Grafik, dan Bagan. Tabel adalah ringkasan berbagai data maupun informasi yang disajikan dalam bentuk angka maupun huruf yang ditata secara rapi menggunakan garis pembatas yang berupa persegi atau persegi panjang. Cara penulisan daftar tabel yaitu judul daftar tabel dituliskan dengan huruf kapital semuanya tanpa diberi tanda baca apapun. Judul terletak pada tengah-tengah kertas dan turun pada seperempat bagian dari pinggir atas kertas 5 cm. Nama-nama tabel diberi nama atau huruf kapital pada semua awal katanya, kecuali partikel seperti di, ke, dan, dari, yang, dan, untuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik. Grafik adalah bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi yang berupa tampilan nilai atas tingkat pasang dan surutnya suatu keadaan, suatu data atau informasi. Dan selanjutnya ada bagan. Bagan adalah suatu visualisasi data maupun informasi berupa rangkaian yang saling berhubungan antara garis, blok, lingkaran, batang atau pola lainnya yang terstruktur dalam bentuk aliran sungai, pohon, bangun, ruang, atau bentuk lainnya. Penulisan daftar grafik dan bagan hampir sama dengan tabel. Secara penulisannya sebagai berikut. Penulisan judul terletak pada tengah-tengah kertas dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca apapun. Judul terletak di tengah-tengah kertas dan turun seperempat bagian dan dari pinggir kertas 5 cm dan diberikan nomor urut pada grafik atau bagan seperti grafik 1 dan bagan 2 dengan diikuti kata masing-masing. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nurul Purwasi, anggota kelompok 4. Saya akan memaparkan materi tentang daftar singkatan dan lambang. Dalam menulis karya ilmiah, dapat digunakan singkatan atau lambang supaya karya tulis ilmiah menjadi singkat, padat, dan efisien. Daftar singkatan dan lambang dibuat pada bagian analisa. Ada patokan tertentu yang harus dipatuhi dalam menulis karya ilmiah. Contohnya dalam menulis singkatan. Kata singkatan harus ditulis diawali dengan kata aslinya. Misalnya, Badan Usaha Milik Negara disingkat menjadi BUMN. Dalam menulis karya ilmiah pula harus ada daftar tertentu yang mengartikan lambang atau singkatan tersebut. Untuk contoh daftar lambang beserta artinya bisa kalian lihat di PPT ya teman-teman. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya Elza Safira Oktarina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian utama karya ilmiah. Bagian utama karya ilmiah terdiri sekurang-kurangnya memiliki 3 bab sajian. Yang pertama ada bab pendahuluan, yang kedua ada bab pembahasan dan analisis, yang ketiga ada bab simpulan dan saran. Yang pertama ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang menghantarkan isi naskah. Bab ini berisi tentang hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja dan arah kerja penyusun. Yang kedua ada bab pembahasan dan analisis. Bab pembahasan dan analisis di dalamnya mengenai kegiatan analisis,
interpretasi, sintetis pembahasan, jalan keluar, dan beberapa pengelolaan data secara tuntas. Yang ketiga ada bab simpulan dan saran. Bab simpulan dan saran di dalamnya mengenai simpulan atau ringkasan dari hasil-hasil analisis yang paling penting atau berupa penjelasan secara singkat dan padat mengenai hasil analisis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.